warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kafilah 26 Ki Bagus Hadi Kusuma akan mempresentasikan hasil mind mapping kami yang berjudul Bersyukur menjadi bagian penting dari Muhammadiyah. Kapan sih Muhammadiyah berdiri? Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Dan pada tahun ini Muhammadiyah berusia 116 tahun. Landasan berdirinya Muhammadiyah yaitu berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang mampu kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Pencapaian Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia yang pertama mendirikan Muhammadiyah Australia College atau MAC. Yang kedua, Muhammadiyah memiliki 27 fakultas kedokteran di Indonesia. Yang ketiga, Muhammadiyah memiliki cabang di luar negeri yang disebut dengan PCIM, berada di Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Pakistan. Kemudian yang keempat, memiliki banyak amal usaha seperti rumah sakit, universitas, pondok pesantren, dan panti asuhan. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang telah berdiri 112 tahun dan memiliki 160 universitas dan 440 pondok pesantren. Mengapa kita harus bersyukur berkuliah di Muhammadiyah? Yang pertama, karena Muhammadiyah memiliki global network. Yang kedua, network dunia akhirat. Yang ketiga, teruji selama ratusan tahun. Yang keempat, public trust yang besar. Dan yang terakhir, Muhammadiyah melakukan tajdid atau pembaharuan secara terus-menerus. Nah, literasi Islam dalam jurnalisme itu mempunyai beberapa bagian. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama adalah kebenaran. Nah, korelasi kebenaran dalam Islam adalah sidik dan hak. Sidik artinya jujur dan hak artinya mutlak. Jadi, berita harus disampaikan secara jujur dan mutlak. Setelah itu, yang kedua adalah publikasi. Nah, dalam Islam itu adalah tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Jadi, publikasi atau tablik itu berkorelasi. Yang ketiga adalah kepentingan umum. Nah, dalam Islam itu artinya maslahah, di mana maslahah itu adalah keuntungan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai jurnalis mementingkan kepentingan umum, maka akan mendapatkan keuntungan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah keberimbangan. Nah, keberimbangan ini dalam Islam artinya wasatiyah, di mana wasatiyah itu artinya toleransi. Jadi tidak condong ke salah satu sisi. Berikut ini adalah 10 elemen jurnalistik. Yang pertama, sebagai jurnalistik, wajib pertama adalah kita mencari kebenaran demi loyalitas seorang warga untuk mencari verifikasi suatu berita. Kemudian kita sebagai jurnalis juga menjaga independensi untuk selalu menjaga privasi dari suatu berita. Dan kemudian sebagai jurnalisme kita memonitori kekuasaan dengan menjembatani mengadakan suatu forum. Kemudian kita harus menyediakan forum publik untuk warga. Kemudian kita harus menarik dan relevan. Kemudian kita harus komprehensif, profesional. Dan kemudian kita harus mempunyai hati nurani. Kemudian kita harus jurnalis warga. Nah, dalil dalam jurnalisme itu ada 3. Yang pertama, tabayun. Tabayun itu mencari kejelasan akan kebenaran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, dijelaskan bahwa ketika seseorang membawa berita, kita harus memastikan kebenaran akan berita tersebut. Yang kedua, memperjuangkan kebenaran. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan kita untuk menyuruh kepada manusia menuju jalannya dengan hikmah dan memerintahkan kita untuk berdebat dengan baik. Yang ketiga, itu mencari berita. Dalam surat Yusuf ayat 87, mengisahkan kisah tentang Nabi Yakub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya. Kemudian, yang ketujuh, menerima hak tolak. Wartawan berhak menolak mengungkapkan identitas dari narasumber yang tidak ingin disebutkan. Kemudian, yang kedelapan, narasumber menghormati narasumber, seperti menghargai privasi, latar belakang, dan hak-hak narasumber dalam setiap beritanya. Kemudian yang kesembilan, tidak diskriminasi. Wartawan dilarang menulis atau menyiarkan berita yang mengandung prasangka atau sara. Kemudian yang kesepuluh, melayani hak dan hak koreksi. Wartawan wajib memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintah untuk menyampaikan tanggapannya. Yang terakhir, ada kode etik jurnalistik. Yang pertama, ada independen. Jurnalis bekerja tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Yang kedua, profesional. Jurnalis mengerjakan tugas sesuai standar etika. Yang ketiga, berimbang. Berita yang ditulis harus menyajikan semua sisi secara adil dan tidak memihak pada pihak manapun. Itulah penjelasan dari 2 materi selama OSDI berlangsung. Sekian dari kafilah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.